Para pemirsa, saya ingatkan kita sudah membahas tentang tantangan pertama, yaitu terjemah Al-Quran. Yang kedua sistematika Al-Quran. Yang ketiga syariat umat terdahulu. Keempat ayat-ayat yang mansukh. Dan hari ini atau malam hari ini insya Allah kita masuk di tantangan kelima, yaitu perbedaan qiraat. Mudah-mudahan kalau bisa ini nanti kita selesaikan, kalau bisa begitu saja. Ada 10 tantangan di buku ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di episode kali ini, mudah-mudahan. Nah, saya langsung ke Ustadz Ahmad Sarot. Ustadz, di tantangan kelima tentang memahami Al-Quran ini adalah perbedaan qiraat. Iya. Perbedaan qiraat ini apakah yang dimaksud sebagaimana ya masyarakat kita melihatnya itu ada yang jiharka, ros, terus hijaz begitu, Ustadz, atau bagaimana begitu, Ustadz? Ya, memang kadang-kadang sering terjadi kerancuan ya. Ada 2 ilmu sebenarnya. Yang pertama namanya ilmu qiraat, yang kedua namanya ilmu nagham. Nah, yang tadi antum sebut itu jiharka, ras, hijaz dan sebagainya itu sebenarnya ilmu nagham. Ilmu nagham. Berarti bukan qiraat. Tantangan ini Ustaz. Ya, nagham itu bicara tentang lahan ya, bagaimana melagukan Al-Qur'an. Apa kok melagukan ya? Istilahnya menyuarakan Al-Quran dengan irama tertentu gitu ya. Nah, itu nagham gitu ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu justru adalah ilmu qiraat. Bukan bermasalah gimana? Karena qiraat ini bukan hanya bicara tentang perbedaan lahjah atau dialek. Bukan cuma sekedar misalnya wadduha jadi wadduhe gitu ya. Tapi juga dia bisa berubah, sebuah katanya itu bisa berubah semua. Bahkan bisa hilang sebuah kata, bahkan ya tentu nanti akan merubah arti dan seterusnya. Kita ini orang Indonesia rata-rata kalau belajar Al-Quran kan nggak pernah belajar perbandingan qiraatnya. Ya, kita belajar Al-Quran tuh ya baca-baca aja. Padahal sebenarnya dalam ilmu baca Al-Quran itu juga ada mazhab-mazhab. Sebagaimana fikih itu ada mazhab, kemudian akidah itu ada mazhab, bahkan hadis pun juga ada mazhab-mazhabnya gitu. Maka ilmu membaca Al-Quran atau bagaimana kita membunyikan Al-Quran itu ada mazhab-mazhabnya. Berarti hari ini bacaan kita hari ini itu hanya satu mazhab. Satu di antara sekian banyak mazhab. Cuman istilahnya memang bukan mazhab. Ya, istilahnya adalah riwayat. Atau kita menyebutnya dengan qiraat gitu ya. Itu bedanya dengan fikih adalah begini. Kalau dalam fikih perbedaan itu karena perbedaan ijtihad. Ya, dalam fikih itu perbedaan itu karena ijtihadnya yang beda. Kalau Al-Qur'annya sama. Hadisnya sama gitu, tapi dalam mengijtihadkannya kesimpulan hukumnya itu jadi beda-beda. Nanti ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya. Nah, tapi kalau dalam ilmu qiraat itu tidak ada ijtihad di situ. Perbedaannya bukan karena adanya ijtihad, karena ilmu qiraat itu sebenarnya ilmu riwayat. Jadi yang berbeda itu dari hulunya, dari sumbernya. Dari sononya udah berbeda. Dari nabinya. Ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat, Nabi mengajarkannya dengan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Nah, kenapa kok berbeda-beda? Karena memang Jibril menurunkannya berbeda-beda. Dan kenapa Jibril menurunkannya berbeda-beda? Karena dari Allahnya itu berbeda-beda. Nah, jadi ini sama sekali ilmu qiraat ini yang berbeda-beda itu tidak ada kaitannya dengan ijtihad. Sebagaimana nanti mana yang istilahnya mana yang lebih kuat gitu ya, nggak bicara yang kuat atau nggak kuat, karena semua sumbernya dari satu, dari Allah, dari lewat Jibril kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, di mana kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat ya sebagaimana Jibril juga menurunkan. Karena Quran kan nggak diturunkan misalnya satu ayat tertentu itu nggak turun cuma sekali, kadang-kadang bisa turun 2 kali, 3 kali, 4 kali. Suratul Fatihah itu kalau kita baca dalam tafsir itu kapan diturunkan itu ada 4 pendapat yang berbeda, dan boleh jadi 4-4-nya benar. Ada yang mengatakan dia Makkiyah seluruhnya, ada yang mengatakan dia Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah dan Madaniyah. Dua-duanya di Mekah sudah turun 7 ayat dan di Madinah turun lagi 7 ayat. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, di Mekah turun sebagian ayat, di Madinah turun lagi sebagian ayat. Jadi kalau ada satu ayat tertentu yang kemudian pernah turun lalu turun lagi, lalu turun lagi, lalu turun lagi, itu bukan satu hal yang mustahil,
Dan nah begitu turun lagi itu ternyata wajahnya ya itu berubah, wajahnya, qiraatnya berubah, bacaannya berubah. Ayatnya itu juga, tapi kemudian bacaannya berubah gitu. Jadi nanti kalau kita baca surat Al-Fatihah itu ada banyak riwayat, misalnya ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin, bahkan ada Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Itu udah ada tiga qiraat yang berbeda. Baru sampai ayat ketiga gitu. Iya, nah itu kemudian begini, banyak orang di antara kita ini yang tidak paham adanya ilmu qiraat itu. Kita taunya cuma ya yang kita pelajari dari guru kita itu ya itu aja. Padahal tidak, itu ada banyak imam yang meriwayatkan kepada kita. Dalam dunia qiraat itu dikenal ada qiraat sab'ah istilahnya. 7 riwayat yang sudah mutawatir banget gitu ya. Bahkan juga 10 malah qiraat asyrah begitu kan. Yang mana ini yang menjadi poin kita di sini adalah dia bukan hanya berbeda dalam hal katakanlah imalah gitu ya. Imalah itu yang tadi pakai itu kan, kalau di kita kan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu kita nih orang Indonesia rata-rata karena riwayat kita dari Hafiz itu cuma ada imalah cuma satu itu aja. Tapi nanti riwayat-riwayat yang lain gitu ya, itu punya imalah di beberapa tempat. Ya, jadi pada sebagiannya cuma sekedar perbedaan bunyi, tapi pada sebagiannya lagi itu mengakibatkan perbedaan arti, makna. Dan ketika sudah sampai kepada perbedaan arti atau makna, berarti kesimpulan hukumnya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Jadi itu agak rumit. Makanya kalau kita baca kitab tafsir yang rada dalam gitu ya, anggaplah kita baca Al-Qurtubi misalnya, atau mungkin Ibnu Katsir misalnya gitu, itu para mufassir, para penyusun kitab tafsir itu akan selalu menyebutkan wa qara'a fulan kadza wa qara'a fulan kadza, gitu. Pasti akan disebutkan perbedaan-perbedaan khilafiyahnya dalam cara bacanya. Yang nanti kemudian kalau diuraikan, perbedaan cara baca ini kemudian melahirkan perbedaan arti melahirkan perbedaan hukum. Itu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan. Kalau orang tidak belajar ilmu qiraat dan perbedaan-perbedaannya, dia akan kelimpungan sendiri, dan boleh jadi dia akan mengatakan ada Quran palsu. Nah, ada Quran yang tidak sesuai dengan standar, padahal bukan palsu, bukan tidak sesuai standar, ilmunya dia yang nggak sampai gitu. Dan itu sering terjadi hal-hal seperti itu karena orang ilmu tentang Al-Qur'annya kan cuma sebatas yang kulit-kulit terluarnya saja. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan melihat begitu banyak fenomena, istilahnya khazanah ilmu-ilmu Al-Qur'an yang luar biasa. Salah satunya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Bagi saya menariknya begini, Ustaz. Tadi kalau disebutkan bahwa kalau di fikih itu banyak madhab, itu bedanya karena ijtihad para ulamanya. Jadi Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi interpretasinya yang berbeda itu. Tetapi kalau di dalam tanda kutip madhab qiraat ini bukan soal ijtihadnya, tapi memang dari sananya itu sudah beda-beda begitu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Ini para sahabat sendiri itu apa tidak bingung begitu, Ustaz? Pernah ada kejadian yang sampai ini kok Al-Qur'an saya itu beda dengan apa yang Anda baca gitu misalnya. Bingung. Yang bingung bukan siapa-siapa, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenal kan? Nah, itu aja bingung kok dia tuh. Nih saya bacakan nih di halaman 135 ya. Ada hadis 135. Hadisnya begini, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan. Ini yang cerita Umar nih. Ya, saya baca terjemahnya aja lah ya. Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Jadi ini mereka masih hidup nih para sahabat ya. Umar masih hidup karena dia yang meriwayatkan hadis ini, dan dia cerita tentang ada orang bernama Hisham bin Hakim yang membaca surat Al-Furqan. Ini masa kehidupan Nabi masih ada. Aku perhatikan bacaannya, kata Umar, ya kan? Tiba-tiba dia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Dengan banyak huruf itu maksudnya harf di sini dengan variasi bacaan yang berbeda-beda. Bukan variasi lagu, tapi variasi perubahan kalimat, perubahan kata, perubahan harokat. Ya, harokatnya itu berbeda dengan apa yang selama ini dibaca oleh Umar, sehingga hampir saja aku melabraknya saat dia lagi sholat. Itu dia lagi sholat, lagi ngimamin orang bahkan. Itu Umar dengar, itu marah Umar karena
dia baca sembarangan, ini Quran yang dipalsukan atau apalah gitu kira-kira kan. Misalnya cuma beda lagunya sih nggak masalah. Nggak masalah. Isinya tetap sama. Ini beda. Atau mungkin salah tajwidnya gitu ya, tapi nggak mungkin juga. Kalau orang Arab kan nggak mungkin salah tajwid ya kan, karena itu bahasa mereka kan. Salah, nggak fasih gitu nggak mungkin juga gitu. Tapi memang kalimatnya berubah, kata-katanya berubah, harokatnya jadi berubah gitu ya. Tapi aku berusaha sabar kata Umar ya, menunggunya sampai salam, sampai selesai dulu. Karena kalau lagi sholat terus digebukin itu mungkin jadi panjang ceritanya. Begitu salam, aku tarik selendangnya dan bertanya, siapa yang membacakan atau mengajarkan bacaan surat itu kepadamu? Ya, maka Hisham itu menjawab, Rasulullah yang mengajarkan pada saya. Lalu aku katakan pada dia, dusta kamu, bohong, nggak mungkin lah. Kenapa? Saya ini sahabat Rasulullah, saya belajar baca Quran sama Nabi. Kalau ente bilang belajarnya sama Nabi juga, ente bohong pasti gitu kan. Nah, demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang kau dengar tadi ya, yang aku dengar tadi kau membacanya itu, tapi nggak seperti bacaanmu itu gitu kan. Kemudian aku bawa dia ke hadapan Rasulullah, kata Umar ya kan. Dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan padaku, padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku. Ya kan? Nah, jadi Umar mau membuktikan bahwa kamu itu Hisham, itu kamu keliru, kamu salah. Kalau ngaku kamu muridnya Rasulullah, belajarnya sama Rasulullah, saya saksinya Rasulullah tuh mengajarkan nggak kayak gitu kan? Maka Rasulullah kemudian berkata, udah sampai di depan Rasulullah, ini Umar masih narik ini kerahnya itu, selendangnya itu masih ditarik-tarik, diseret-seret gitu kan? Maka Rasulullah berkata, lepaskan dia wahai Umar. Lepas dulu, jangan emosi dulu gitu kan. Bacalah surat tadi wahai Hisham. Nah, kan dituduh tuh kan sebagai yang melecehkan atau menyimpangkan bacaan Al-Quran. Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti yang kudengar tadi. Maka kata Rasulullah, hakadza unzilat. Gitu. Begitu selesai dibaca, Rasulullah langsung komen, iya itu begitu itulah dulu Jibril menurunkannya padaku dan aku ajarkan pada dia kayak gitu. Sekarang kan berarti bola kebalik ini kan, tadi Umar menuduh, ternyata yang dituduh itu dibenarkan oleh Nabi. Sekarang Umar kan jadi yang jadi masalah kan, yang jadi tertuduh, yang jadi tertuduh gitu kan. Nah, bacalah wahai Umar kata Nabi. Sekarang kamu gantian baca gitu kan. Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, wa hakadza unzilat. Dan seperti itu juga diturunkannya. Padahal beda nih Ustaz ya. Satu sama, ya kan? Satu sama. Umar nuduh dia keliru, oleh Nabi dibenarkan. Nah sekarang Umar baca dan oleh Nabi juga tidak disalahkan. Berarti kan dua-duanya benar padahal beda. Nah itu intinya kan hadis itu begitu. Maka kata Rasulullah, katanya lagi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang paling mudah bagimu. Ya kan? Ini hadis sahih nih riwayat Imam Bukhari. Nah jadi dari situ nanti para ulama banyak yang kemudian menafsirkan bahwa yang dibaca Umar, yang dibaca oleh tapi siapa namanya Hisham gitu kan, itulah maksudnya adalah perbedaan qiraat, perbedaan huruf, perbedaan wajah, yang mana perbedaan itu kemudian juga menimbulkan perbedaan arti, makna. Perbedaan makna itu otomatis berarti perbedaan dalam hal hukum gitu. Hukumnya akan berubah, akan berbeda gara-gara perbedaan qiraat itu. Nah ini tantangan tersendiri buat orang yang mau menjadikan Quran sebagai sebagai ya sebutlah rujukan, sebagai pegangan, pedoman hidup dan sebagainya. Ente udah ngerti belum adanya perbedaan qiraat gitu kan? Kalau nggak ngerti gimana nanti ente kayak Umar kasusnya gitu kan? Untungnya masih ada Nabi, diklarifikasi sama Nabi. Dan kejadian yang hampir mirip itu terjadi juga setelah Nabi wafat, tapi masih di zaman sahabat, yaitu di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan itu dilapori oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu datang dari Azerbaijan. Dia di sana itu melihat, menyaksikan sendiri bagaimana dua pasukan muslimin hampir saling bunuh gara-gara urusan perbedaan qiraat. Jadi gini, di Azerbaijan ini daerah yang lagi mau ditaklukkan oleh umat Islam. Karena ini daerah yang luas dan banyak pasukannya besar dan sebagainya, pasukan muslimin itu kalau cuma dikirim dari satu titik itu kurang jumlahnya, maka dikerahkan dari banyak titik. Salah satunya dari Kufah dan salah satunya dari Damaskus. Kufah, Damaskus itu kan dua wilayah yang berbeda.
Nah, pasukan dikirim dari Kufah, dikirim dari Damaskus, ketemu di sana kumpul. Nah, ketika mereka kumpul kan mereka sholat 5 waktu. Nah, itu bacaan mereka itu pada beda satu sama lain. Sama kasusnya seperti Umar nuduh-nuduh si Hisham itu. Dan kalau Umar itu sampai narik-narik lehernya, nah kalau mereka itu kan pasukan bawa pedang. Jadi hampir mau saling bunuh di antara mereka. Nah, saat itu ada Hudzaifah bin Yaman yang melihat ini nggak bisa selesai ini masalah begini, harus yang paling tinggi, di atasnya panglima, di atasnya lagi khalifah. Maka beliau pulang ke Madinah, lapor kepada Utsman bin Affan. Utsman tahu masalahnya. Ya, 2 pasukan datang dari 2 negeri yang berbeda. Kufah itu ulama qiraatnya sahabat Nabi yang paling utama. Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia memang mengajarkan qiraat yang dia terima dari Nabi. Nah, Damaskus itu juga ada sahabat Nabi yang sangat utama, penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab. Dia juga mengajarkan bacaan Quran yang dia dapat dari Nabi. Masalahnya adalah mereka tuh nggak mengajarkan qiraat sab'ah gitu loh, nggak mengajarkan semua qiraat, mengajarkan satu qiraat saja. Nah, seolah-olah orang menganggap bahwa yang benar Quran itu cuma ini, gitu kan? Nah, sampai mau perang, maka Utsman sih tahu masalahnya. Sekarang tinggal bagaimana caranya pasukan yang hampir mau perang saudara itu kemudian diberi penjelasan bahwa yang dibaca oleh saudara kita yang dari Kufah itu adalah mutawatir, sahih gitu kan, dan menjadi standar, maka dibuatkanlah mushaf khusus buat mereka. Kemudian yang dibaca oleh saudara-saudara kita dari Damaskus itu juga benar sahih mutawatir dan dibuatkan mushaf khusus buat mereka. Gitu. Jadi peranan Utsman di sini bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa itu ada 2 qiraat yang berbeda, tapi juga membuat standar mushafnya beda. Jadi mushaf yang dikirim kepada orang-orang di Kufah dengan mushaf yang dikirim kepada orang-orang di Damaskus itu isinya beda, tulisannya beda, gitu. Disesuaikan dengan qiraatnya mereka masing-masing, gitu kan. Dan juga dikirim ke Mekah, dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, kemana-kemana yang disebut dengan mushaf imam, ya kan. Dan satu ditaruh di Madinah. Itu disesuaikan dengan ragam qiraatnya masing-masing negeri. Ragam qiraatnya. Jadi kalau kita baca di dalam karya-karya yang buat anak aliyah seperti Manak Qattan itu kan menulis kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Itu memang kita nggak dapat informasi yang lengkap di situ. Malah dikatakan bahwa cuma 1 lalu dikopi. Padahal yang benar itu bukan 1 dikopi, enggak. Tapi dibikin ada 5, ada 6 atau ada 7 mushaf yang berbeda sesuai dengan qiraatnya masing-masing. Nah, lalu dikirim kemana-mana untuk menunjukkan bahwa iya kamu tuh benar, tapi yang lain juga benar, dan kebenarannya itu kemudian ditahqiq gitu ya, distandarisasi dengan adanya mushaf yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya jumlah yang berbeda itu tidak banyak sebenarnya, tidak terlalu banyak. Artinya yang kemudian berubah artinya itu juga enggak terlalu besar. Tapi kalau sebagai sebuah kitab suci, induk dari segala macam induk hukum, kalau sampai terjadi perbedaan itu kan besar sekali pengaruhnya gitu. Menarik sekali cerita ini, barangkali baru kita dengar begitu Ustaz. Barangkali jamaah nih kalau tentang ilmu qiraat ini agak awam begitu. Kalau tentang fikih itu kan agak mendalam begitu, sudah sering dengar, tapi kalau tentang qiraat ini agak ya asing begitu bagi kita. Dan tadi perbedaan qiraat itu bisa berkonsekuensi beda hukum begitu. Ya, ada yang melahirkan perbedaan arti, ada yang tidak. Ada yang juga yang tidak. Ada yang tidak. Iya, seperti katakanlah kan kalau yang imalah itu kan tidak berubah artinya. Wadduha dengan wadduhe enggak beda gitu kan. Bismillahi majroha majreha enggak berubah. Alaihim alaihum alaihimu itu enggak berubah. Siroto ziroto siroto itu tidak berubah itu arti. Contoh-contoh qiraat yang tidak sampai berimplikasi beda makna. Tapi kita langsung ke contoh-contoh yang contoh yang berubah makna, misalnya di Al-Fatihah tadi itu kan ada yang baca maliki dengan maliki. Maliki itu malik artinya raja. Tapi kalau malik itu isim fa'il dari yang memiliki. Jadi maliki yaumiddin, raja di hari kiamat, di hari kemudian. Tapi kalau maliki, Tuhan yang maha memiliki. Nah gitu kan. Ya hampir mirip tapi tetap beda. Raja dengan pemilik itu 2 hal yang berbeda, ya kan.
raja boleh jadi nggak memiliki, tapi kalau pemilik ya dia owner gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau dari segi fikih contoh itu tidak terlalu mengena. Kalau yang contoh yang sangat mengena itulah ketika baca ayat-ayat yang kaitannya dengan kandungan hukum. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aula mastumun nisaa. Ada yang membaca la mastum, ada yang membaca lamastum. Lamastum, lamastum. Ini Itu bedanya bagaimana, Ustaz? sama secara arti dasar, tapi ketika dibaca la masa, yulamisu, itu menyentuh dalam arti kedua belah pihak, suami dan istri saling menyentuh, lamastum, gitu kan? Tapi kalau lamastum, nah itu yang melakukannya cuma satu aja. Misalnya suami menyentuh istri atau istri menyentuh suami. Tapi kalau lamastum, mulamasah. Nah, jadi kedua belah pihak gitu. Nanti makna itu kan berubah. Menyentuh dengan saling menyentuh itu punya implikasi hukum yang berbeda. Saling menyentuh berarti kan di situ nanti ada aktivitas dari kedua belah pihak. Kalau menyentuh saja itu yang melakukannya satu pihak. Jadi yang batal itu hanya yang menyentuh, yang disentuh enggak. Nah, sementara kalau la mastum, nah itu yang menyentuh dengan yang disentuh itu jadi batal. Contoh lagi misalnya ketika bicara tentang wanita yang sedang haid dan kemudian dia kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Surat Al-Baqarah ya ayat 222 dibaca wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah, kita membaca hatta yathurna, nanti ada yang baca yatatahharna. Yatatahharna. Itu kalau nggak ada harokat dan tidak ada titiknya sama tulisannya cuman iya to ha ro nun ya kan. Ya, nah itu kalau nggak ada titik dan nggak ada bisa dibaca yathurna atau yatatahharna. Kalau yathurna artinya apa? Suci dalam arti berhenti darahnya. Tapi kalau yatatahharna itu mereka melakukan sebuah ritual bersuci. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi janganlah kamu datangi istrimu, janganlah kamu melakukan hubungan suami istri gitu ya, sampai istri kamu berhenti darahnya atau sampai istri kamu mandi. Nah, kalau yathurna itu sampai berhenti darahnya. Jadi kalau darahnya udah berhenti sudah boleh jima walaupun belum mandi gitu kan. Tapi kalau dibaca yatatahharna gitu kan sampai mandi, ya berarti bukan cuma sekedar berhenti darahnya, tapi berhenti darahnya dan kemudian dia melakukan mandi janabah begitu. Itu bisa berimplikasi pada hukum. Nah, gitu. Jadi memang menarik gitu ya, walaupun kelihatannya cuma sederhana, tapi kalau kita lihat asbabul ikhtilaf fil fiqhi itu dari sekian banyak penyebab, salah satunya perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat. Iya, fikih nanti. Jadi perbedaan fikih. Iya. Kalau kita baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam siapa? Ibnu Rushd itu banyak sekali menyebutkan wasababul ikhtilaf gitu kan, ta'arudul adillah apa segala macam, tapi sering juga dia sebutkan karena perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat. Itu jadi satu tantangan tersendiri ketika kita memahami Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an sederhana kan, nggak ngaruh, tapi kalau memahami Al-Qur'an, nah itu satu hal yang sulit, apalagi ada qiraat yang berbeda-beda. Oke, menarik Ustaz. Itu baru tantangan kelima.